Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soli dan soliha. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kabar kalian selalu baik ya. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tema 5 subtema 3 dengan muatan bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita mulai ya. Untuk materi hari ini adalah menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Setiap teks memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah membacanya. Walaupun telah memiliki beberapa informasi, kita dapat mencari informasi lebih lanjut dengan terlebih dahulu membuat pertanyaan yang berkaitan dengan tokoh tersebut. Setelah itu, kita dapat menuliskan semua informasi tersebut ke dalam tabel, baik informasi yang sudah kita ketahui maupun informasi yang kita ingin ketahui lebih lanjut. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut, kalian harus selalu membacanya dengan teliti dan seksama. Oke. Selanjutnya adalah menyebutkan informasi sikap kepahlawanan dengan menggunakan tabel. Kita dapat menuliskan informasi-informasi penting teks pada tabel. Hal tersebut mempermudah kita dalam mengingat isi teks tersebut dengan cepat, terutama saat kita harus menceritakan kembali isi teks yang telah kita baca. Nah, informasi sikap kepahlawanan dengan menggunakan tabel bisa kita tulis. Yang pertama kita cari tahu dulu nih tokoh pahlawan yang dibicarakannya siapa. Kemudian kita bisa menuliskan latar belakang kehidupan dan pekerjaannya. Kemudian kita juga bisa menuliskan sikap kepahlawanan yang patut diteladani dari tokoh tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Jadi kalian bisa membuat tabelnya dulu ya, atau kotak seperti yang ada pada layar. Kemudian kotak yang di sebelah kiri kalian bisa menuliskan nama tokoh nasional, boleh berupa tulisan nama atau boleh kalian tambahkan sebuah gambar. Kemudian di kotak yang sebelah kanan kalian bisa menuliskan informasi yang sudah kalian dapat. Di sini sebagai contoh Bu Guru memberikan informasi mengenai tokoh nasional yaitu Pangeran Diponegoro. Informasi yang didapat setelah Bu Guru baca adalah Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Pahlawan Diponegoro berjuang dengan gigih saat melawan Belanda. Nah, bisa juga kalian tambahkan, misalnya pahlawan Diponegoro merupakan pemimpin perang Jawa. Nah, seperti itu. Jadi informasinya boleh kalian gali, kemudian boleh kalian tulis kembali pada tabel seperti pada layar ini, ya. Jadi kalian sudah bisa ya menuliskan informasi berdasarkan tabel. Oke, selanjutnya adalah membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Sebelum membaca sebuah teks, kita mungkin sudah memiliki beberapa informasi tentang isi teks tersebut. Misalnya, ketika kita membaca teks tentang seorang pahlawan nasional, kita mungkin sudah mengetahui siapa pahlawan itu dan apa jasa-jasanya bagi bangsa Indonesia. Setelah membaca teks, kita akan lebih memahami tentang pahlawan tersebut. Kita dapat membandingkan informasi yang kita peroleh sebelum dan sesudah membaca teks. Nah, di sini Bu Guru memberikan manfaat kegiatan membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Yang pertama, dapat memastikan apakah informasi yang kita ketahui sebelumnya sudah benar atau belum. Jadi, kalian bisa mengoreksi kembali informasi yang sebelum kalian baca dan informasi yang sesudah kalian baca. Kemudian, manfaat yang kedua, menambah pengetahuan kita tentang isi teks tersebut. Jadi, pengetahuan kalian tentang bacaan tersebut bertambah ya. Nah, kalian sudah bisa ya membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Nah, setelah kalian sudah bisa membandingkan
Sebelum dan membaca sebuah teks, nah kalian bisa nih mempresentasikan informasi penting dari sebuah teks. Kita sudah belajar cara memperoleh informasi dari sebuah teks. Informasi dapat diperoleh setelah membaca teks dengan cermat. Informasi yang kita peroleh dapat menjadi acuan dalam menjawab pertanyaan. Selain itu, informasi tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan presentasi. Saat presentasi dilakukan, kalian harus percaya diri serta gunakan bahasa dan kalimat yang mudah dipahami. Nah, kalian kan sudah kelas 4 nih, jadi kalian sudah harus percaya diri dalam melakukan kegiatan mempresentasikan informasi penting dari sebuah teks. Ibu percaya kalian pasti bisa dan kalian sudah paham tentang cara mempresentasikan. Oke. Alhamdulillah, materi pada tema 5 subtema 3 pembelajaran bahasa Indonesia sudah selesai. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat dipahami oleh kalian. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini dengan baik. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.